Halo semuanya, balik lagi sama gua Flying Oni di konten kedua kali ini. Dan di konten hari ini gua mau menjelaskan kepada kalian semua bagaimana tips and trick melakukan swipe di patch ataupun meta FC Mobile sekarang. Karena gua rasa masih banyak di antara kalian yang belum ngerti, maka dari itu gua sengaja langsung membuatkan video ini sebagai bahan referensi kalian. Oke, langsung aja untuk pola swipe penyerangan dari sebelah kanan, kalian melakukan gestur swipe dari arah jam 6 menuju jam 2. Ingat, dari arah jam 6, gesturnya menuju jam 2. Dan pola gestur itu kalian lakukan di sebelah kanan layar. Dan hal yang sedikit berbeda jika kalian ingin swipe dari arah LW. Kalian melakukan gestur swipe dari arah jam 6 menuju jam 10. Dan pola swipe ini kalian lakukan di bagian sebelah kiri layar device kalian. Jadi itu yang membedakan antara swipe dari posisi RW dan juga LW nih. Tapi rasanya kurang lengkap kalau cuma memberi tutor ataupun tips tapi nggak langsung nyoba ke gameplay. Di sini gue masih menggunakan formasi 352 dan target sementara gue menuju FC Champion bintang 25 nih guys. Di sini karena gue pakai formasi 352, gue memanfaatkan sektor LM dan RM, di mana itu penting banget buat membuka ruang. Kalian lihat, sebuah kemelut terjadi, tapi ketika umpan diterima Eusebio dan langsung saja, gue melakukan swipe dari arah RW menuju tiang sebelah kiri gawang dan berbuah gol. Dan kenapa gue selalu menyarankan kalian sebisa mungkin untuk bisa melakukan swipe? Karena terkadang kita dijaga oleh back ataupun pertahanan dari musuh. Dan kalau kita melakukan swipe, hasil tendangan itu jauh lebih cepat daripada kita melakukan shooting tombol nih. Di momen defense kali ini, gue jujur kesusahan dengan pola penyerangan yang dilakukan oleh musuh. Karena pemainnya cepat dan juga skill move yang dilakukan sangat cerdik, sehingga dia bisa langsung ngoper dan berbuah gol, sehingga menciptakan skor 1-1 sampai dengan menit 38 di babak pertama ini. Dan hal yang selalu gue kasih tahu ke kalian, ketika kita defense, jangan terlalu buru-buru, tapi biasakan membaca ruang atau melakukan gerak intercept. Menurut gue itu akan jauh lebih optimal, seperti yang kalian lihat barusan. Kalau gue terlalu buru-buru menutup ruang pergerakan, bisa saja musuh langsung berbalik badan dan menyerang lewat sisi kiri pertahanan gue nih. Kembali kalian lihat, karena gue menutup ruang, sehingga memberikan keterbatasan kepada musuh untuk melakukan pola serangan. Tapi di sini, gue ada melakukan sebuah skema counter attack. Maksud gue adalah memberikan ruang kosong kepada Eusebio. Tapi sayangnya kontrol bola oleh Eusebio kurang baik, sehingga hanya mengenai ujung kaki dari Eusebio dan tidak bisa dimanfaatkan langsung untuk menciptakan peluang ataupun gol. Di momen ini gue ada melakukan salah dalam defense karena gue berpikir pemain dev kedua gue akan menutup dan auto tackle, namun sayangnya tidak dan berhasil dikonversi gol oleh musuh. Kalian lihat di momen ini, sebenarnya ini udah momen epic banget menurut gue, dimana gue bisa putar balik dan melakukan swipe, tapi kiper Van der Sar musuh masih begitu sigap. Namun berbuah corner kick, dengan sedikit timing, kalian bisa menciptakan gol yang indah dari skema tendangan pojok nih guys. Kalian lihat di sini musuh menggunakan skema long ball, tapi kalau kalian perhatikan, Casemiro gue langsung mundur dan mengikuti gerak striker musuh, padahal tidak gue mundurkan secara manual. Dan itulah salah satu fungsi ataupun pentingnya pemilihan kartu yang pas sesuai dengan skema ataupun tempo gameplay kalian. Dan di sini gue berusaha melakukan lofted pass kepada Olise, namun belum bisa berbuah peluang dan gue harus puas dengan hasil imbang di match pertama. Kita lanjut dan masuk di match kedua, di mana ini semakin seru dan semakin intens untuk gameplay highlightnya. Dan kebetulan di match kedua kali ini, gue bertemu orang dengan gameplay yang cukup sabar. Saran gue, ketika kalian bertemu player dengan tipikal gameplay seperti ini, kalian jangan terbawa emosi dan terlalu terburu-buru, karena hasilnya bisa akan sangat fatal. Mengapa gue bilang seperti itu? Karena kalau musuh dengan tipikal gameplay yang sabar dan kita terlalu buru-buru untuk defense ataupun merebut bola, itu justru akan menciptakan gap ataupun ruang yang bisa dimanfaatkan secara optimal oleh musuh nih guys.
Dengan skema build up yang santai dan juga melihat ruang, gua bisa langsung menciptakan gol kembali dengan skema swipe dari arah RW menuju ke tiang sebelah kiri seperti yang gue jelasin di video awal tadi guys. Dan kalau kalian menemukan timing yang pas seperti ini, jangan pernah ragu untuk melakukan hard tackle ataupun sliding tackle. Karena jika timingnya pas, kalian akan dengan mudah bisa melakukan skema counter attack kembali. Sebenarnya di sini gua sudah menemukan pattern untuk counter attack melakukan serangan melalui tiki taka, namun sayangnya def ataupun pertahanan dari musuh masih begitu kuat teman-teman. Dan kini serangan berawal dari Olise. Kenapa? Karena gue sadar Olise memiliki pace dan juga agility yang begitu bagus. Bisa dengan mudah melewati ruang pertahanan dari musuh dan mengkonversi serangannya menjadi sebuah gol. Sehingga menciptakan skor menjadi 2-0 sampai dengan menit 75 ini guys. Satu tips ketika kalian sedang di posisi defense dan musuh berusaha masuk kotak penalti, kalian harus memiliki timing yang pas untuk melakukan tackle ataupun defense. Karena kalian tahu sedikit kesalahan saja ataupun sedikit sentuhan fisik bisa berbuah penalti. Dan di sini juga gue kembali menghalau semua serangan dan gue juga melakukan double tap pada pemain defensif gue. Dan kalian kembali lihat di sini ada satu kesalahan yang harus kalian lihat, di mana gue terlalu buru-buru membelokkan Van Basten ke arah kiri, padahal di situ sudah ada pemain defense dari musuh yang siap untuk intercept bola. Dan di sini kita langsung masuk ke match yang selanjutnya, di mana di awal dari build up gue ini terjadi sebuah kemelut ataupun chaos dari sektor pertahanan musuh yang berbuah free kick dan siap untuk dieksekusi oleh algojo tendangan bebas gua yaitu Rivaldo. Memang sebagus itu shooting power ataupun kicking power dari Rivaldo sehingga bisa membuahkan gol sampai dengan menit 15 ini. Kalau kalian lihat di sini, gua hanya melakukan zoning ataupun marking sehingga membatasi gerak ruang dari striker musuh. Dan menurut gua tips itu harus sering-sering kalian terapkan seperti yang kalian lihat sekarang. Gua mencoba untuk menutup pergerakan dari musuh, tapi cerdiknya musuh masih melakukan lane change sehingga ruang tutup dari back gua tetap bisa terekspos. Ada satu tips tambahan buat kalian, terutama jika kalian menggunakan skema 3 back seperti formasi 3-5-2 yang sekarang gua pakai sekarang ini. Kalau gua menggunakan Walker sebagai left center back karena gua tahu pace yang dimiliki oleh Walker sangat kencang dan juga intercept yang dimiliki oleh Walker juga lumayan nih guys. Dan di sini gue melakukan sebuah tendangan spekulasi swipe, tapi Olise memiliki shooting power yang menurut gue nggak begitu kencang, sehingga hasilnya kurang maksimal dan gue tidak bisa menghasilkan gol dari sebuah upaya serangan barusan nih. Di momen defense ini, sebenarnya ini adalah sebuah gerakan yang cukup riskan, di mana gue memundurkan player dan juga dev kedua secara bersamaan. Tetapi untungnya di titik yang bersamaan pula, Bastoni gua siap dan menghalau sebuah upaya tendangan dari musuh dan menghalau terjadinya gol. Dan kita akan masuk ke babak kedua, di mana kalian lihat musuh melakukan upaya long ball ataupun kick off long ball. Tapi saran gue satu, kalian sebisa mungkin tenang ketika pemain kalian telat untuk mundur dan menghalau gerakan dari striker musuh. Dan di sini kembali ada sebuah upaya counter attack, sebuah build up yang harusnya bisa dimaksimalkan oleh Eusebio, tapi sedikit kalah dalam fisik dengan CB ataupun pemain bertahan dari musuh. Gua akan meng-highlight sebuah kesalahan gua, di mana Van Basten di sini seharusnya tidak usah melakukan lane change dan langsung melakukan shooting tombol. Karena gerak awal Van Basten sebelum lane change itu benar-benar lurus dan tanpa penjagaan. Tetapi karena gua melakukan lane change, malah ruang geraknya langsung bisa ditutup oleh pemain bertahan musuh nih guys. Kalian lihat bareng-bareng di sini guys. Gua hanya memundurkan player dengan dev kedua gua, tetapi kursor aktif gua hanya mengamati dan juga zoning untuk next player yang akan dioper. Di saat yang bersamaan, itu bisa mendelay pergerakan ataupun keputusan yang akan diambil oleh musuh, sehingga kita bisa merebut bola duluan nih teman-teman.
ada satu momen di sini yang perlu kalian lihat dan kalian jadikan catatan. Di mana di awal pola penyerangan ini, gua niat mengoper kepada Van Basten. Tetapi di saat yang bersamaan, dev kedua gua terpencet 2 kali, teman-teman. Sehingga efeknya adalah gua dengan tidak sengaja memajukan kiper tapi gua nggak sadar. Nah, itu barusan gua kepencet dev kedua 2 kali sehingga memajukan kiper. Tapi untungnya tidak ada blunder ataupun kesalahan yang sangat fatal. Di momen ini, gua mencoba kembali melakukan swipe dari arah LW ke tiang gawang sebelah kanan, tapi berbuah corner dengan kembali timing yang pas bisa mengkonversi peluang tadi menjadi gol cantik nih, teman-teman. Keunggulan 2-1 sampai dengan menit 87 ini, tapi musuh masih belum selesai karena musuh masih melakukan skema long ball ataupun counter attack. Tetapi untungnya defense gue sangat siap dalam menghalau segala upaya ataupun pola penyerangan dari musuh dan menjadikan gue menang di match ini serta berhasil sampai ke bintang 25 di rank FC Champion nih guys. Dan sampai di sini dulu video kita di hari ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, serta saran next video apa nih guys. Bye-bye!